seri 1 ya untuk tahun 2020 yang memang selama ini rutin kami lakukan, yaitu dari Pusat Karir dan juga dari Korps Alumni STIM Malang Khususnya Suara untuk memberikan pembekalan kepada calon. Untuk kali ini adalah edisi perdana, di mana narasumber kita adalah alumni juga dari ABM tahun 90, kakak kelas saya, yaitu Mas Tommy Kusriyadi. Acara ini akan kami selenggarakan selama beberapa seri, jadi yang belum dapat menghadiri untuk acara kali ini bisa ikut di acara seri kedua nanti. Topik yang kita ambil hari ini adalah menjadi sarjana tangguh di pandemi dan juga new normal. Ya. Seperti yang kita ketahui bahwa saat ini seluruh dunia dan juga Indonesia sedang mengalami suatu kondisi yang luar biasa sekali, yang sangat bisa merubah segala tatanan hidup dari masalah kesehatan, ekonomi, pendidikan, pekerjaan, dan lain sebagainya. Nah, saat ini yang kalian hadapi adalah ke masa depan ini tentu saja pasti berbeda dengan yang kemarin. Apa yang harus kita sikapi sebagai lulusan kelak nanti di masa yang new normal ini? Saya bacakan dulu CV dari Pak Tommy Kusriyadi. Beliau adalah kelahiran Tanjung Karang 6 Februari 1971. Pendidikan terakhir adalah sarjana STIM Malang Khususnya Suara jurusan manajemen tahun 1995. Dan pendidikan S2-nya adalah Magister Manajemen Universitas Mula Warman Samarinda tahun 2009. Beliau sudah memiliki jam terbang pekerjaan yang cukup banyak, mulai dari sebagai tenaga marketing saat beliau sedang kuliah, kemudian setelah lulus menjadi karyawan di Bank Dagang Nasional Indonesia Jakarta. Setelah itu pindah lagi menjadi karyawan di PT Delta Persada Nusantara Samarinda. Setelah itu menjadi training manager di PT United Mobil Internasional. Kemudian menjadi pengusaha ya di PT Kahala Citra Indonesia Jakarta dan juga menjadi dosen ya, di STIA Samarinda dan Universitas Mulia Samarinda. Dan beliau adalah juga menjadi motivator. Nah, saya rasa narasumber kita kali ini sudah sangat kompeten dengan bidangnya. Jadi, semoga apa yang kita nanti terima dari Pak Tommy bisa memberikan banyak sekali wawasan untuk kalian ke depan. Nah, saya mewakili Pak Irawan Budi Prasetyo yang saat ini sedang mungkin tidak ada di tempat. Titip salam untuk kalian semua. Semoga ke depan kalian semua sukses ya, menjadi sarjana yang sukses dan berhasil, dan jangan lupa dengan alma mater kita. Nah, untuk waktu saya persilakan kepada Mas Tommy, monggo silakan Mas. Baik, terima kasih Ibu Rina. Ibu Rina ini dulu adik kelas saya satu tingkat ya. Terus Pak Irawan, kalian tahu kan Pak Irawan satu angkatan sama saya. Jadi kami kuliah bareng-bareng, jadi aktivis bareng-bareng. Dulu saya di Himpas Pinuswara dan Senat, Irawan juga di BAPIM dan sebagainya ya, semuanya. Kita bareng-bareng semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa balik ke kampus, biarpun online ya. Terakhir saya nginjakan kaki kampus tuh mungkin sekitar 5 tahun yang lalu ya. Ketemu Ibu Rina juga. Kemarin Februari ke Malang nggak sempat mampir semuanya. Dan saya lihat kampus STIM Malang Suara tambah bagus ya, semuanya banyak fasilitas yang luar biasa. Baik, saya panggil apa nih? Panggil adik-adik ya, karena saya meskipun usia saya mungkin seusia orang tua kalian, tapi di sini saya lebih suka memanggil kalian adik-adik karena saya lebih dulu lulus di STIM Malang Suara. Bukan berarti lebih pinter, tapi lebih dulu saja semuanya. Di sini saya lihat ada Veronica, ada Sinta, ada siapa lagi nih? Ada Fatika, ada Bunga, Esther, dan sebagainya. Banyak sekali sini. Senang bisa hadir di sini. Terima kasih Bu Rina dan STIM Malang Suara. Saya sudah diberi kesempatan untuk saya tidak akan ngasih motivasi,
tapi saya akan sharing saja ya semuanya. Saya akan sharing saja dengan kalian semua di sini. Mudah-mudahan 1-2 jam ke depan kita akan ada manfaatnya. Nanti akan ada boleh tanya jawab semuanya. Saya akan buka materinya dulu. Baik, adik sekalian, saya diminta kasih tema semuanya. Temanya apa ya semuanya? Saya juga bingung semua temanya apa ya dalam masa seperti ini. Akhirnya saya menemukan satu tema, sarjana tangguh semuanya. Ya, saya menemukan tema ini melihat kondisi semuanya, kondisi saat ini semuanya. Nah, terus ditambah dengan di era pandemi dan new normal semuanya. Begini semuanya. Kalian adalah generasi yang hebat di zaman selama dunia ini ada semuanya. Karena kalian ada dan kuliah dan lulus di masa yang luar biasa. Di masa yang orang seluruh dunia tidak pernah mengalaminya. Dan kalian saat ini mengalaminya semuanya. Namanya pandemi namanya. Nah, pandemi ini melahirkan banyak hal semuanya. Ya, banyak positif banyak dan negatif juga banyak semuanya. Pandemi ini yang paling kita rasakan adalah melahirkan namanya krisis. Krisis ekonomi akibat pandemi corona ini semuanya. Makanya disebut di era pandemi semuanya. Lantas bagaimana dengan new normal? New normal juga hasil dari pandemi ini semuanya. Jadi dia akibat semuanya. Nah, saya tidak akan membahas new normalnya di sini karena kalian sudah bosan melihat ini di media sosial, kalian sudah bosan dilihat di webinar-webinar semuanya membahas new normal, semuanya bagaimana aturan dan sebagainya. Semuanya. Saya tidak akan bahas itu semuanya. Terus juga saya juga tidak akan membahas pandeminya semuanya. Saya tidak akan membahas pandeminya karena menurut saya pandemi ini kita sudah bosan sekali mendengar mengenai, apalagi Jawa Timur selalu merah ya semuanya, apalagi saat ini Surabaya juga sekarang sedang puncak-puncaknya. Orang sudah mulai bosan, orang sudah mulai mendengar corona aja sudah nggak nyaman semuanya. Karena itu semuanya, karena pandemi ini adalah penyebabnya dan new normal termasuk akibatnya, maka temanya semua berdampak buruk pada krisis semuanya. Krisis ini suatu hal yang menakutkan bagi dunia, seluruh dunia dimanapun semuanya. Dan Indonesia sudah mengalami dalam sekitar 20 tahunan terakhir mengalami 3 kali krisis. Tahun 98, kan belum lahir mungkin ya. Tahun 2008 dan tahun 2020. 3 krisis ini sama-sama krisisnya tapi penyebabnya berbeda semuanya. Tapi berujung semua krisis. 98 karena politik, 2008 karena banyak skandal semuanya di moneter Indonesia semuanya. Terus juga di tahun 2020 itu adalah COVID-19 yang melanda semua dunia semuanya. Hampir semua negara itu mengalami hal ini semuanya. Namun ujungnya semua sama saja, semua krisis semuanya. Di sini saya tidak akan mengabar teori apa itu krisis semuanya, tapi saya hanya bilang saya mengalami ketiga ini semuanya. Saya mengalami ketika baru lulus 3 tahun bekerja, saya mengalami krisis 98 semuanya. Saya bekerja krisis 2008 dan sekarang mengalami lagi semuanya. 3 kali saya mengalami krisis yang luar biasa dan saya akan banyak dari pengalaman itu saya akan memberi sharing kepada adik kalian supaya nanti kalian punya bekal semuanya. Jadi kalau dibilang apakah hari ini sesi motivasi, saya bilang tidak semuanya. Karena yang dibutuhkan di era sekarang sebenarnya bukan motivasi. Ya, bagi orang miskin yang dibutuhkan adalah sembako. Bagi sarjana yang dibutuhkan adalah lowongan kerja. Bagi UKM yang dibutuhkan adalah modal semuanya. Jadi itu yang dalam masa krisis semuanya. Ya. Nah, untuk itu mari kita ubah temanya sarjana tangguh di masa krisis ekonomi. Kita sepakat ya semuanya ya. Karena krisis ini adalah akibat dari pandemi, maka kalian akan saya giring menjadi seorang sarjana yang tangguh nantinya di masa krisis ekonomi. Lupakan semua pandemi, lupakan semua new normal, karena itu pasti kalian akan mengalaminya. Tapi krisis ekonomi, suka atau tidak suka, kalian ingin atau tidak ingin, kalian sarjana dalam kondisi itu semuanya.
Kalian sarjana dalam kondisi krisis ekonomi semuanya. Dan nanti ibaratnya begini, ibaratnya saya tidak mau memberi angin surga pada kalian. Saya lebih suka mengatakan begini, secara kira begini. Kalian berjalan di suatu gang kecil, dan di situ ada api, bola api yang besar, kalian nggak bisa kemana-mana. Kalian mundur tidak bisa, kalian ke samping semua tembok semuanya. Apa yang bisa saya lakukan buat kalian? Saya hanya mengatakan api itu panas. Saya akan mengatakan api itu panas. Saya akan mengatakan api itu akan melukai kalian. Saya akan mengatakan api itu mungkin akan mencederai atau mungkin juga bisa membunuh kalian. Sesi ini akan saya kasih semuanya. Kenapa demikian? Saya lebih suka mempersiapkan mental kalian untuk menghadapi hal yang paling buruk yang akan terjadi pada kalian nanti dalam situasi krisis ekonomi. Jadi saya lebih suka seperti itu, berbicara pahit di sini dan apa yang harus kalian lakukan semuanya untuk menghadapi itu, daripada saya memberikan motivasi semangat luar biasa buat kalian, tapi ujung-ujungnya kalian juga 2-3 hari udah lupa dan loyo semuanya. Tapi saya lebih cenderung membuat kalian siap menghadapi ini. Kalian siap menghadapi kalian pahit semuanya. Kenapa demikian? Ternyata dunia sudah, ini gambar ini di bulan Mei kemarin, bulan April lalu, bulan Maret April semuanya. Jadi dunia sudah diambang krisis itu hampir di semua negara semuanya. Kalian bisa melihat semuanya 216 negara terdampak pandemi, tidak ada pertumbuhan yang meningkat semuanya. Justru semua turun bahkan minus semuanya. Bagaimana dengan Indonesia? Di sini kata kuncinya. Semua pasti belajar kan? Ekonomi makro, mikro, semua udah tahu kan semuanya. Pengantar ekonomi pasti dapat di semuanya. Tahu dong artinya pertumbuhan ekonomi. Semuanya di sini. Angka ini memang tidak sebesar angka tahun 98. Tahun 98 itu 13,5% minus semuanya. Namun karena penyebabnya berbeda, angkanya pun berbeda. Di kuartal kedua, Indonesia itu pertumbuhannya itu minus semuanya. Nah, apa artinya buat kalian semuanya? Ya. Ini yang harus kalian pahamin, bahwa dunia sudah berubah dengan cepat dalam waktu 3 bulan semuanya. Kalian harus benar-benar paham semuanya. Kenapa saya berikan begini semuanya? Karena setelah kalian wisuda, atau bukan bahkan kalian dinyatakan lulus, hidup kalian itu baru dimulai. Itulah hidup sebenarnya semuanya. Dalam artian, selama ini kan kuliah, dibayar orang tua dan sebagainya, ya semuanya aman-aman saja semuanya. Tapi kalau kalian pengen tahu, apa itu hidup? Setelah kalian dinyatakan lulus, hidup kalian baru mulai. Ya, hidup kalian baru mulai. Kecuali kalian yang mahasiswa yang bekerja ya, yang bekerja sambil kuliah semuanya, membiayai diri sendiri. Tapi ketika kalian lulus semuanya, itulah hidup kalian baru mulai semuanya. Loh, Pak, kemarin yang saat kita kuliah, apakah belum mulai? Belum semuanya, belum mulai semuanya. Itu pra kalian menyiapkan untuk hidup. Tapi hidup dimulai ketika kalian lulus semuanya. Di sini pentingnya kalian harus tahu pahit manisnya ke depan bagaimana semuanya. Nah, bukan sialnya kalian, bukan semuanya. Kebetulan saja masa kalian lulus, kondisi seperti ini. Kebetulan saja semuanya. Ya. Berarti kondisi kalian sama saja dengan alumni-alumni yang lulus tahun 98 dan alumni yang lulus tahun 2008. Sama saja kondisi seperti itu semuanya. Nah, saat ini pun demikian semuanya. Ya. Dengan kata lain, dengan kondisi seperti ini, bahasa Jawanya apa ya? Pekewuh ya semuanya. Serba salah semuanya. Ya, serba salah. Kita maju salah, mundur salah, kami salah, semua salah semuanya. Ya, kondisi dunia saat ini itu serba salah semuanya. Nah, pada akhirnya setidaknya kalian punya gambaran. Indonesia dalam keadaan tidak baik-baik saja semuanya. Dalam kondisi ekonominya. Indonesia dan banyak negara dunia dalam keadaan tidak baik-baik. Dan kalian lulus dalam keadaan tidak baik-baik saja kondisi ekonominya. Dampaknya apa sih semuanya? Kalian bisa melihat bisnis atau usaha apa semuanya. Yang merah itu adalah usaha yang sekiranya kalian bisa melihat sulit untuk bertahan.
penerbangan, hotel. Ya, di Samarinda ada hotel besar tutup, Swissbell tutup dan sebagainya. Ya, konstruksi sebagainya semuanya, perbankan semuanya setengah mati semua. Ya semua mengalami kesulitan, leasing semuanya. Mereka sulit untuk bertahan dengan kondisi saat ini semuanya. Ya, banyak sekali pekerjaan atau usaha yang sulit bertahan semuanya. Dan kalau kalian tahu, krisis selalu membuahkan PHK. Saat ini tercatat 6 juta PHK di Indonesia secara resminya, tapi kalau mau dihitung yang perusahaan-perusahaan kecil non resminya mungkin sekitar 10 juta itu sudah di PHK dan dirumahkan semuanya. Ya. Di mana itu semuanya? Itu terletak di zona merah itu semuanya. Yang perusahaan atau bisnis yang merah-merah itu adalah banyak sekali korban PHK. Tahun 98 di Kalimantan tidak begitu terdampak dengan krisis semuanya. Tapi saat ini di Kalimantan juga banyak beberapa perusahaan sudah mulai PHK semuanya. Ya, karena dampaknya begitu besar bagi semua negara. Bagaimana dengan yang hijau muda? Ya, hijau muda itu masih bisa bertahan dalam artian mereka masih bisa punya nyawa semuanya. Angkutan umum truk ya, bukan manusia semuanya. Bisnis perkebunan semuanya, masih pertanian karena dibutuhkan, orang butuh makan semuanya ya. Bisnis air mineral dan sebagainya, gas LPG dia masih hidup semuanya, listrik semuanya. Ya, dia masih bisa bertahan semuanya. Nah, uniknya di setiap ada krisis pasti ada yang tumbuh semuanya. Yang tumbuh itu ya yang hijau tua itu semuanya. Kalian melihat di kanan semuanya, perusahaan telekomunikasi, perusahaan kesehatan semuanya. Hanya kemarin saya kalau nggak salah ada iklannya anak Steven Sora ya, yang bikin hand sanitizer ya semuanya. Oh iya, itu Ada ya? tugas ini. Mungkin ada ya di sini ya, si Sabtu. Saya lihat di ini ya, di IG semuanya kan. Jadi dia bisnis dipromokan dan sebagainya. Itu juga dampak semuanya. Jadi secara kasar begini aja semuanya. Kalau kalian lulus mau kerja di mana? Ya kerja yang di hijau itu semuanya. Ya, kerja di hijau itu semuanya. Terutama di hijau tua semuanya. Ya. Kerja di hijau tua nanti kita bahas semuanya di belakang semuanya. Jadi gimana kalian mau kerja? Ya di hijau itu semuanya. Di mana kalian mau usaha semuanya, bangun usaha? Ya di hijau itu semuanya. Ya, jangan coba-coba masukkan lamaran ke perusahaan yang wilayahnya merah semuanya. Mereka boro-boro mau mikir menerima karyawan semuanya. Yang ada aja di PHK dan dirumahkan semua. Yang ada saja semuanya. Ya. Jadi dalam waktu 3 bulan sudah membalikkan dunia luar biasa semuanya. Nah, kalian bisa jawab melalui chat. Silakan mulai sekarang. Lihat di chat saya, lulus kuliah mau ngapain? Cari kerja? Bikin usaha? Bantu orang tua? Atau mau lanjut kuliah S2? Atau mau nikah? Semuanya? Ada yang mau nikah? Oke, semuanya. Atau ada nggak mau ngapa-ngapain semuanya? Jangan salah, ini ada ya semuanya. Bekerja. Ada lagi? Bikin usaha. Bikin usaha, good. Ada lagi? Anda bisa jawab langsung saja semuanya. Ada yang mau nikah nggak? Bagus. Bagus, mau nikah. Nggak apa-apa ya semuanya ya. Jadi pengusaha semua, bikin usaha semuanya ya. Ya, nikah dengan pengusaha semuanya. Kan lebih enak kan? Otomatis jadi pengusaha kan. Ya. Nah, kita akan bahas ke depan semuanya. Ini clue buat saya. Kebanyakan mahasiswa lulus pengennya bekerja bukan? Yang kedua pengennya usaha semuanya. Nanti kita akan bahas apa itu kerja dan apa itu pengusaha. Supaya kalian bisa tahu melangkahnya kemana semuanya. Oke? Next. Nah, mau usaha, mau kerja, mau apapun kalian, mau kuliah S2, mau apapun semuanya. Apa kalian mau lakukan semuanya? Semua punya pada persiapan. Ya, semua punya pada persiapan. Ini jawabannya udah masuk ya, dari kerja, S2, sebagainya. Ya. Wah, lalu mau nikah, semuanya lalu Muhammad Hamdani. Bagus semuanya. Apa yang kalian persiapkan? Karena begini semuanya, seperti yang tadi saya bilang, kalian lulus itu masuk dunia yang luar biasa beratnya. Ya. Bisa dibayangkan, di Malang itu kalau nggak salah itu satu kali setahun itu bisa 50.000 sarjana. 1 tahun. Di Malang saja semuanya. Belum Surabaya, belum Jember, belum kota-kota yang lain semuanya. Itu
sarjana yang lahir semuanya. Ya, entah mau kemana mereka semuanya. Ya, tapi saya nganggap itu nggak penting semuanya. Ya, itu nggak penting semuanya. Saya lulus kuliah nganggur 3 tahun. 3 bulan. Saya lulus nganggur 3 bulan semuanya. Setelah itu saya diterima di bank semuanya. IPK saya pas-pasan semuanya. Ya, semuanya. Tapi begini semuanya. Ternyata yang harus kalian lakukan adalah mempersiapkan diri Anda. Mempersiapkan diri kalian semuanya. Itu jauh lebih penting ketimbang kalian meratapin krisis yang berkepanjangan. Ya, krisis Indonesia akan normal mungkin 2022 ya semuanya. 2 tahun ke depan semuanya. Bahkan 2 tahun, bahkan 3 tahun ke depan baru ekonomi normal kembali semuanya. Recovery-nya luar biasa lama semuanya. Ya. Nah, kita nggak perlu meratapi itu semuanya. Kenapa demikian? Soalnya kalian hidup di zaman sekarang. Kalian nggak bisa memilih semua. Hanya satu yang bisa dilakukan adalah mempersiapkan diri saja semuanya. Oke? Apa yang harus kalian persiapkan? Saya akan memberikan kuncinya pada kalian. Semuanya. Banyak sih sebetulnya persiapannya semuanya. Tapi tadi malam saya ringkas supaya kalian nggak pusing semuanya. Ada 3 semuanya. Ada 3 yang harus kalian pegang untuk mempersiapkan diri. Begitu kalian lulus tinggal saat komprehensif. Ya, wisuda kan hanya seremonial, tapi lulusnya saat komprehensif kalian lulus semuanya. Ya, kalian tanamkan ini. 3 ini penting untuk kalian siap menghadapi dalam tanda kutip kerasnya nanti dunia krisis ekonomi bagaimana selama 2 tahun ke depan. Ya. Pertama kali adalah mindset. Apa sih mindset itu semuanya? Ya, saya ngambil di internet. Sebenarnya di buku banyak sekali semuanya. Tapi ini yang paling sederhana. Yang internet itu sebenarnya adalah seperti keyakinan atau harapan atau sikap kita yang terangkum dalam pola pikir semuanya. Sekarang semua kembali pada mindset Anda. Anda mau bagaimana semuanya? Ya. Anggap aja mindset adalah pola pikir semuanya. Pola pikir yang menumbuhkan keyakinan itu paling penting semuanya dalam menghadapi suatu masalah. Krisis adalah masalah semuanya. Anda bisa jawab ini. Saya bisa dibantu jawab ini semuanya. Apakah Anda bangga menjadi mahasiswa ABM? Bangga nggak? Bangga. Alhamdulillah bangga. Yakin? Bangga atau Yakin, karena bangga, Pak. karena udah melulus saja ya? Sangat bangga. Sangat bangga ya. Bangga itu kenapa? Karena kampusnya indah, kampusnya bagus, ya enak kuliah di situ, betah di kampus. Pengen kalau lulus juga semuanya. Kenapa? Betah di kampus. Semuanya Pak, bangga semuanya. Bangga bisa kuliah, Pak. Nah, setelah itu Anda bangga nggak jadi lulusan ABM? Nanti, kira-kira semuanya. Anda belum lulus kan semuanya? Kira-kira kalian bangga nggak menyandang gelar sarjana ekonomi dari ABM? Dari mana lulusnya? ABM. Menyebut STEM Langgur Suara kan susah kan sebenarnya. Dari mana lulusnya? STEM Langgur Suara. Orang pasti bingung. Apa? Semuanya. Paling gampang nyebutnya dari mana? Dari ABM. Itu udah paling gampang sebenarnya. Kira-kira nanti setelah kalian dinyatakan lulus, kalian bangga nggak menjadi lulusan ABM? Saya jawab nggak apa? Bangga nggak? Pastinya bangga, Pak. Kalau kita Halo, bisa dengar saya? bangga, Pak. Gurunya dengar saya? Pastinya kita bisa meneruskan ilmu yang diterima dari kampus ABM, Pak. Oke. Bangga nggak ya? Ada yang bangga bisa ketemu jodoh di sini ya semuanya. Oke, baik. Nah, saya sudah terima jawaban semuanya, kebanggaan dan sebagainya lulusan semuanya. Terima kasih sudah jawab semuanya. Ini mindset pertama yang harus kalian pegang. Pertama kalian pegang semuanya. Oke? Bangga dulu. Oke? Sekarang selanjutnya. Tolong jawab, kalian yakin nggak bisa bersaing dengan sarjana lain yang lulusan Universitas Brawijaya, Universitas Muhammadiyah? Yakin nggak kira-kira? Yakin. Saya jawab dengan chat boleh. Yakin. Yakin?
Oke. Yang yakin ini IPK-nya berapa ya? Yakin, good. Bagus semuanya. Oke, yakin bisa, yakin semuanya. Oke, yakin banget, keren. Dah. Baik. Bagus. 3 pertanyaan ini penting untuk membangun mindset Anda pertama kali semuanya. Ingat semuanya, ketika Anda punya rasa bangga kepada alma mater Anda, dan ketika Anda memiliki rasa bangga terhadap gelar Anda, semuanya, pegang itu baik-baik, bahwa itu modal akan merubah pola pikir Anda selalu positif terhadap alma mater Anda. Ya, saya memberi pengalaman buat Anda semuanya. Ya, jawaban itu bisa jadi akan berubah nantinya. Jawaban itu akan berubah nantinya. Seperti teman-teman saya, seperti saya dulu semuanya. Ya, untungnya saya cepat diterima kerja semuanya. Jawaban itu mungkin akan berubah nantinya ketika Anda setahun 2 tahun nggak diterima kerja. Jawaban itu mungkin akan berubah ketika nanti Anda tidak bisa bersaing. Jawaban itu mungkin Anda bisa berubah karena ratusan Anda apply lamaran, tapi Anda tidak pernah dipanggil, bahkan dites pun tidak. Atau Anda pernah dites, tapi nggak pernah lulus semuanya. Bisa jadi jawaban itu semua akan berubah dan akan pudar, bahkan akan berbalik semuanya. Ya, oke, tidak apa-apa. Pertama yang paling penting, kalian bangga. Saya salut dengan semuanya. Itu modal utama kalian untuk bersaing, untuk menguatkan jiwa kalian menjadi seorang yang sarjana semuanya. Nah, setelah mindset terbentuk semuanya, kalian bangga saja. Sebenarnya banyak semuanya, tapi yang paling penting kalian adalah bangga dulu deh semuanya. Ya, karena banyak teman-teman saya dan sebelumnya ujung-ujungnya nggak bangga juga akhirnya semuanya. Yang kedua adalah habits semuanya. Habit ini apa? Kebiasaan ya semuanya. Ya, kebiasaan. Begini semuanya. Kebiasaan, Anda punya kebiasaan sudah 22 tahun, ya sejak bayi sampai besar segininya, Anda punya kebiasaan di rumah, di kampus, di kos-kosan, dan sebagainya semuanya. Tapi yakinlah bahwa untuk memasuki di era krisis, apalagi ada calon-calon petarung, calon-calon pejuang meraih satu kursi di perusahaan, meraih satu kursi di instansi, meraih satu kursi di berbagai institusi dan sebagainya, harus ada new habits yang dirubah semuanya. Karena semua perusahaan di dunia ingin mencari mutiara. Semua perusahaan yang didirikan oleh siapapun ingin mencari mutiara sebagai timnya semuanya. Ketika kita tidak berubah kepada habit baru semuanya, ya, kita tidak akan jadi mutiara. Ya, kita akan jadi batu akik yang murahan semuanya, yang nggak dipandang orang semuanya. Ya, kita nggak perlu berlebihan, tapi habit semuanya kita bergeser dari yang lama ke baru semuanya. Apa itu habit yang lama dan baru semuanya? Ini, ya, mestinya pakai PowerPoint lebih bagus semuanya, cuman ternyata nggak bisa di HP ya. Ada 2 lingkaran kendali semuanya. Kalian bisa memahami ini semuanya. Ya, kita bahas yang hitam dulu. Yang hitam itu adalah area di luar kendali kita. Kita nggak bisa mengendalikan yang di area hitam itu. Alam, cuaca, kita nggak bisa kendalikan. Peraturan kampus, peraturan pemerintah, kita nggak bisa kendalikan itu semuanya. Dosen, guru, nggak bisa semuanya. Anda dapat C, ya. Saya dulu Pak Beni, matematika saya dikasih D. Ya, statistik saya dikasih E. 2 kali saya harus mengulang semuanya. Saya nggak bisa kendalikan semuanya. Saya nggak tahu kenapa zaman itu kok kuliah di ABM setengah mati semuanya. Ya, susah sekali ya. Saya dulu dapat C dan syukuran ya. Kalau Ibu Rina memang jago sekali ya semuanya. Dia pintar sekali semuanya. Nah, banyak hal yang di luar kendali kita, PLN, listrik mati dan sebagainya, ya. Tapi kalau sekarang listrik mati nggak apa-apa ya. Yang penting kuotanya ada, yang penting sinyal internet ada, PLN mati nggak ada masalah semuanya. Terus pacar, pasangan hidup, istri, suami, itu di luar kendali kita. Kita aja yang sok-sok bisa mengenali mereka. Kita aja sok bisa mengenali pacar kita.
Kita aja yang sok bisa mengendalikan istri atau suami. Semuanya. Nggak bisa semuanya. Karena mereka beda pikiran, beda jiwa, beda otak semuanya. Beda raga semuanya. Itu di luar kendali kita. Semuanya. Ya. Orang tua, warisan, nggak bisa kita gugat semuanya. Inflasi, krisis, di luar kendali kita. Ya. Jadi, ketika kalian bisa memahamin semua itu yang di luar kendali kita, tidak bisa kita kendalikan dengan cara apapun. Ya, selalu lagi dengan cara apapun semuanya. Ya, Anda tidak bisa nyuruh orang bilang saya ini baik. Anda nggak bisa melihat pacar Anda. Kamu harus dia sama aku. Kamu sebagai sama aku. Nggak bisa semuanya. Dosen nggak bisa Anda kendalikan dosen semuanya. Ya, Anda mau marah sekalipun, mau bimbingan, nggak ketemu dosen, Anda mengumpat, Anda viralkan, Anda mengumpat di medsos, tetap aja nggak ada pengaruh apa-apa semuanya. Ya, karena itu sudah di luar kendali. Dan itulah dunia. Dunia itu ada yang di luar kendali kita. Percaya atau tidak, kalian ribut sama pacar kalian, kalian marah-marah keseharian di kos-kosan, di rumah, segala macam. Kalian mengumpat di medsos dan sebagainya. Penyebabnya karena kalian ingin mengendalikan sesuatu yang di luar kendali kalian. Ya, ingat, krisis di luar kendali kita. Suka nggak suka kalian terima itu semuanya. Mau nggak mau kalian terima itu. Ya, kalian harus terima itu. Ya. Nah, bagaimana dengan kita semuanya? Yang bisa dikendalikan itu ya lingkaran biru itu semuanya. Ya, pikiran kita, perkataan kita. Itu yang bisa kita kendalikan semuanya. Kita nggak bisa kendalikan alam semuanya, hujan dan sebagainya. Kita nggak bisa kendalikan hujan semuanya. Tapi kita bisa kendalikan diri kita. Kita punya jas hujan di motor kita. Kalau kita punya jas hujan di motor kita, ya, berarti kita bisa mengendalikan diri kita. Ini contoh semuanya. Kalau ada jas hujan di motor kita, berarti kita niat berangkat naik motor meskipun hujan. Tapi kalau di motor kita tidak ada jas hujan, kita udah niat. Kita udah niat kalau hujan saya nggak jalan. Itu aja kuncinya. Ya. Itu maksudnya. Jadi kita nggak bisa mengendalikan apapun yang di luar kendali kita. Jadi kalau kalian berusaha untuk mengendalikan yang di luar kendali semuanya, banyak mudaratnya semuanya. Kan lebih mudah marah semuanya. Ya, dan itu muncul dari kalian berusaha untuk mengendalikan sesuatu yang di luar kendali semuanya. Terus Pak, bagaimana caranya? Terima saja. Ya, Anda harus bisa menerima keadaan yang di luar kendali semuanya. Mau apa lagi semuanya? Kita nggak bisa merubah itu semuanya. Kita nggak bisa semuanya. Ya, kalian bisa melihat pertengkaran kalau kalian punya pacar bertengkar. Masalahnya apa sih? Masalah sepele-sepele aja kan semuanya. Tapi kenapa masalah sepele bertengkarnya bisa luar biasa semuanya? Ya karena kalian ingin mengendalikan pasangan Anda seperti maunya Anda semuanya. Pada akhirnya berusaha untuk mengendalikan semuanya. Ya, kalian ngelamar kerja bareng-bareng. IP kalian 3,5. Teman kalian IP-nya 3, bahkan 2,7. Tahu-tahu yang diterima teman kalian yang 2,7. Sakit hati nggak semuanya? Jangan posisi yang sama-sama kontennya, sama-sama dengan keuangannya. Semuanya. Ketika kalian merasa, oh ya, itu di luar kendali saya, ya udah, memang rezekinya dia, bukan saya semuanya. Tapi kalau kita nggak terima, kita ingin mengendalikan sesuatu perusahaan yang kita lamar, kita mengumpat, wah itu pasti ada orang dalam semuanya, wah itu pasti main curang, itu masuk main uang semuanya, wah itu karena ada saudaranya semuanya. Sering kita mendengar seperti itu bukan semuanya, bahwa kita merasa diri dicurangin semuanya. Ya, padahal itu cuma masalah persepsi semuanya. Ya, Anda hanya perlu punya pikiran, perkataan, keyakinan. Itu yang Anda harus miliki, itu yang Anda kendalikan. Gaya hidup semuanya. Ya. Gaya hidup Anda yang harus dikendalikan semuanya. Dia temannya ganti HP, iPhone, bingung. Minta beli iPhone juga semuanya. Anda nggak bisa kendalikan yang bisa Anda kendalikan semuanya. Anda dikendalikan oleh gadget dan sebagainya. Ya, ini mindset tentang habit semuanya. Kembang dari itu semuanya. Ya. Ketika Anda semuanya umur berapa sekarang? Umur 22 semuanya.
Buat saya hidup terlalu berharga kalau kalian diisi dengan mengeluh, mengumpat, iri, nyinyir, berpikir dan sebagainya. Saya ingatkan kepada kalian semuanya, karena usia saya sudah setengah abad semuanya. Hidup begitu cepat, ya. Saya nggak terasa tiba-tiba saya diundang ABM lagi, ya. Saya nggak terasa bahwa saya sudah hampir 25 tahun meninggalkan ABM semuanya. Saya nggak merasa bahwa ternyata dunia cepat sekali semuanya. Ya. Mau bukti nggak semuanya? Coba besok Anda ke sekolah SD kalian semuanya, ke sekolah dasar. Anda mampir sebentar di depan sekolah SD atau SMP, Anda akan pernah merasakan cepat sekali saya udah kuliah, bahkan saya udah lulus semuanya. Cepat sekali waktu berlalu semuanya. Perasaan baru kemarin saya sekolah SD semuanya. Terus sekarang udah mau wisuda semuanya, udah mau lulus semuanya. Betapa dunia cepat semuanya. Nah, dari yang ini tadi semuanya, dari yang lingkaran kendali tadi semuanya, semua tergantung Anda semuanya. Anda mau memilih hidup Anda diisi dengan mengumpat, hidup Anda diisi dengan nyinyir sebagainya, iri dengki, maido dan sebagainya bahasa Jawanya ya. Ya, terserah Anda semuanya. Tapi itu akan berdampak buruk bagi masa depan itu sendiri semuanya. Ya, jadi hidup terlalu berharga untuk diisi dengan seperti itu semuanya. Ya. Nah, pada akhirnya saya mengatakan begini. Dari sini semuanya, berhentilah menyalahkan orang lain. Ya, berhentilah menyalahkan orang lain atau menyalahkan keadaan atas nasib buruk kita semuanya. Ya, di sini kalau kita perhatikan semuanya, ya, kalian ingat pesan baik-baik saya nanti ketika kalian melamar pekerjaan atau kalian berusaha dan sebagainya. Ketika kalian melamar pekerjaan, tiba-tiba kalian tidak diterima semuanya. Tidak terima semuanya. Terus kalian menyalahkan keadaan semuanya. Menyalahkan, wah saya cuma lulusan ABM, yang diterima anak UB, yang diterima anak UGM dan sebagainya. Ya. Pada akhirnya kalian menyalahkan keadaan semuanya. Itu akan membuat kalian lebih terpuruk lagi dan kalian nggak bisa bersaing semuanya. Ya. Dari lingkaran ini semuanya, intinya adalah berhentilah kalian menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, menyalahkan siapapun atas nasib buruk yang kita terima semuanya. Ya. Ada yang pernah di sini yang cowok-cowok punya pacar semuanya? Punya ya semuanya. Pernah nggak kalian ngajak pacar kalian semuanya? Ayo makan yuk semuanya. Ya. Jawabannya terserah semuanya. Biasanya perempuan jawabnya terserah, makan aja semuanya. Ya. Ya pria bingung. Terserah semuanya. Ya udah, ajak aja semua makan. Begitu makan, si cewek bilang ini pedes, ini nggak enak, ini kurang asin dan sebagainya. Semuanya. Pernah seperti ini nggak? Saya kan pernah juga ya semuanya. Termasuk saya juga dulu begitu semuanya ya. Nah, pada akhirnya disinilah tanggung jawab Anda terhadap diri Anda semuanya. Orang lain nggak pernah peduli sama Anda semuanya. Dunia, katakanlah dunia ini, seluruh dunia nggak peduli sama kita. Ya. Dunia tidak melihat kita siapa. Dunia tidak melihat Anda sarjana di mana. Dunia tidak melihat Anda sarjana atau bukan. Ya. Pada akhirnya kita lulus, kita sendiri di dunia ini semuanya. Ya. Kita sendirian berperang semuanya. Ya, kalian akan berperang masing-masing semuanya. Kalian akan bertanding, berjuang sendiri-sendiri semuanya. Tidak akan ada orang yang ayo semangat dan sebagainya. Itu lambat laun akan hilang semuanya. Ya, lambat laun akan hilang semuanya. Kecuali orang tua kita. Tapi teman dan sebagainya, mereka pada sibuk berjuang masing-masing semuanya. Ya, yang udah kerja pun bisa melupakan kita semuanya. Yang dulu akrab bisa senggang semuanya. Tapi untung ada WhatsApp semuanya. Untung ada media sosial semuanya. Jadi hubungan nggak pernah putus ya. Zaman saya dulu nggak ada semuanya. Ada sekalian semuanya. Bekal yang paling ini dari yang lingkaran inilah, kita tidak bisa menyalahkan keadaan, tidak bisa menyalahkan dunia, tidak menyalahkan siapapun semuanya. Nanti ketika kalian menghadapi masalah semuanya, tutup itu sarjana, tutup IP kalian dan sebagainya. Ya, hadapin semuanya. Karena kalian melamar kerja mungkin ratusan semuanya. Dari 100 itu mungkin 1 dipanggil, 2 dipanggil semuanya. Ya, ingat kondisi kita ini adalah berbeda dengan yang dulu semuanya. Kita nggak normal semuanya. Kondisinya luar biasa. Perusahaan
Di sini saya di daerah, di provinsi, di nasional, saya bergabung di grup HR, Human Resource semuanya. Manajemen HR, saya udah bertahun-tahun bergabung sama mereka semuanya. Ya, kalau kalian tahu sebelum pandemi ini di grup WhatsApp itu tiap hari ada lowongan kerja. Minta ini dong, minta ini dan sebagainya. Saya butuh konten, saya butuh welder, saya butuh tukang ini dan sebagainya semuanya. Tapi sekarang hampir tidak ada semuanya. Ya, di 3 grup di kota, di provinsi, di nasional hampir tidak ada yang minta karyawan semuanya. Ya, tidak lowongan semuanya. Ya, dan ini era kalian. Saya buka kartu aja semuanya supaya kalian tahu semuanya. Ya, jadi sampai Januari di akhir tahun 2021 itu biasanya saya lihat lowongan tiap hari selalu ada lowongan itu selalu banyak semuanya. Ya, bahkan saya share ke Pak Irawan, saya share ke Pak Usman semuanya. Lowongan kalau ada yang mau aku kasih, tapi di Kalimantan, tapi di Sulawesi dan sebagainya. Sekarang hampir tidak ada semuanya. Ya, buat saya ini mengerikan semuanya. Buat saya ini menakutkan semuanya. Ya, tapi kita tidak perlu takut semuanya. Ya, kita tidak perlu takut karena kita tidak sendirian. Semua mengalami ini semuanya. Semua negara mengalami semua. Ya. Nah, jadi Anda hanya perlu konsisten semuanya. Setelah Anda tahu apa yang Anda tidak bisa kendalikan, Anda yang bisa kendalikan. Setelah Anda yakin saya tidak akan menyalahkan siapapun hidup ini semuanya. Saya tidak akan menyalahkan orang tua. Saya tidak menyalahkan kampus. Saya tidak menyalahkan nama besar ABM. Saya tidak menyalahkan. Saat saya ngelamar kerja di Jakarta, semuanya di bank, pertama kali saya kerja di bank, interview saya bingung. Ini kampus susah nyebutnya. Setiap ini Malang Pusat Suara sama di mana ini? Dia tidak menginterview saya, dia menginterview kampus ini kampus apa? Di mana kampusnya? Semuanya. Kok saya nggak pernah dengar semuanya? Ketus sekali suaranya semuanya. Ya, saya hanya bisa terdiam semuanya. Ya, hanya bisa terdiam, berusaha untuk tenang semuanya. Ya, untuk tenang semuanya. Nah, pada akhirnya itu yang akan Anda hadapi nanti semuanya. Anda akan menghadapi banyak hal semuanya. Anda banyak menghadapi hal semuanya. Ya, ketika Anda bujuk, wah dunia tidak adil semuanya. Dunia tidak adil. Ketika Anda bilang dunia tidak adil, Anda sudah berusaha untuk mengendalikan dunia. Ya. Setelah kita berani merubah habit, salah satunya adalah mindset kita semuanya, tidak mengeluh dan sebagainya, tidak menyalahkan orang lain. Kita butuh konsisten. Ada semuanya. Kalian modal kedua dalam membiasakan diri adalah konsisten semuanya. Ya, tidak mudah terombang-ambing omongan teman, ajakan teman, ya semuanya. Kalian fokus untuk melamar kerja di mana-mana, tiba ajakan teman, usaha dan sebagainya, sementara kalian tidak minat usaha semuanya. Fokus pada apa goal Anda semuanya. Ketika kalian usaha, ya fokuslah jadi usaha semuanya. Ya, konsisten ini itu di usia kalian memang usia yang sangat labil di masalah konsisten. Tapi ingat semuanya, kalian adalah menjelang orang dewasa yang harus tahu ini semuanya. Ketika kalian mengambil satu keputusan, kalian ingin semuanya, konsistenlah dengan itu. Orang-orang yang bisa bersaing dengan yang lain adalah orang yang konsisten semuanya. Bukan orang-orang yang cerdas, bukan orang yang hebat semuanya. Tapi dia konsisten dengan goal-nya, dengan apa yang dia ingin raih semuanya. Ya. Nah, next-nya, habit berikutnya adalah mengenai waktu semuanya. Saya katakan semuanya, waktu tidak bisa kalian tahan semuanya. Waktu tidak bisa kalian mundurkan semuanya. Saya katakan pernah tiba-tiba usia saya 49 tahun semuanya. Tiba-tiba kok udah segini usia saya semuanya. Apa yang saya kerjakan? Apa yang udah saya perbuat semuanya. Nah, kalian masih punya waktu semuanya untuk mempersiapkan diri meskipun sekian bulan saja semuanya. Tapi saya katakan semuanya siapkan ini dengan baik karena waktu tidak bisa mundur dan dia akan jalan terus tanpa mempedulikan tentang kita semuanya. Waktu tidak pernah peduli kita sakit, waktu tidak pernah kita peduli kita mengeluh dalam keadaan apapun. Kita senang, kita bahagia, kita sedih, waktu jalan terus semuanya. Ya, kita sarjana, kita nggak sarjana, kita skripsi nggak skripsi, waktu jalan terus semuanya. Ya, waktu akan jalan terus. Semuanya. Nah, pertanyaannya, kalian tidur malam jam berapa sih sebenarnya? Kenapa saya tanya ini? Ini penting
buat ketika kalian nanti untuk bersaing semuanya. Sekarang boleh kalian tidur malam-malam sebagainya. Bangun siang semuanya. Tetapi ketika kalian sudah lulus, dinyatakan lulus semuanya, habit ini dihilangkan semuanya. Ya, pepatah orang tua dulu, bangun siang-siang rezeki dipatok ayam semuanya. Ya, itu mungkin agak lucu semuanya teman. Tapi itu real kenyataan sebenarnya semuanya. Ketika kalian bangun terlambat semuanya, bukan kalian rezekinya hilang, tapi kalian punya sedikit waktu untuk bersaing dengan yang lain semuanya. Yang lain sudah bangun, sudah mempersiapkan diri semuanya. Kalian masih baru bangun semuanya. Ya, sekarang mungkin masih begadang dan sebagainya. Ketika kalian udah menjadi gelar sarjana, nggak ada begadang itu semuanya. Ya, kecuali kalian kerja di security, kecuali kalian kerjanya memang malam semuanya. Tapi kalau kalian begadang saja, main gitar, browsing internet nggak jelas, main game dan sebagainya, saya katakan kalian nggak siap jadi sarjana. Kalian nggak siap untuk merubah habit kalian semuanya. Ya, kalian hanya siap terima gelar, tapi nggak siap untuk berubah. Ingat, ketika kalian menjadi seorang sarjana, nama kalian ada SE-nya di belakang. Itu akan nempel terus semuanya. Ya, gelar itu akan menempel terus semuanya. Ya, nah, ketika Anda menempel terus semuanya, gelar itu semuanya berarti ada perubahan semuanya. Ya. Yang kedua, apa yang telah kalian lakukan pagi sampai malam semuanya? Ya, pagi sampai malam apa yang telah lakukan semuanya? Ingat, anggap aja kita cuma punya waktu 12 jam atau 15 jam melek semuanya. Ya, buat apa itu semuanya? Kalian sudah ikut webinar semuanya? Sudah ikut seminar online semuanya? Ingat semuanya, saat ini banyak sekali webinar gratis, apalagi di kampus yang bersertifikat semuanya. Mungkin kalian pikir itu nggak penting semuanya, ya. Kalian tadi bilang, saya yakin bersaing dengan sarjana-sarjana yang lain semuanya. Ya, ketika sarjana lain dari perguruan tinggi yang bonafit, Anda dari PTS dan sebagainya, meskipun saya katakan banyak yang di Jakarta nggak tahu dengan timbang suara dan sebagainya, itu tantangan semuanya. Kan harus punya nilai lebih. Apa itu? Sertifikat semuanya. Ikut webinar, ya, itu webinar Anda semuanya. Ikut aja semuanya, gratis kok semuanya. Ikut aja semuanya. Nah, Anda dapat sertifikat, udah. Tabung itu baik-baik sebagai Anda mendukung Anda. Saya siap bersaing semuanya. Nah, kalau Anda bersaing saja dengan ijazah tok atau dengan sertifikat dari ABM saja, itu masih kurang menurut saya. Anda harus punya yang lain semuanya. Ingat, lulusan sarjana setiap tahun terus bertambah semuanya. Anda akan bersaing dengan adik kalian, Anda akan bersaing dengan kakak kalian semuanya. Berebutnya luar biasa. Ya. Kondisinya sangat beda. Ini penting buat kalian tentang waktu. Setelah habit waktu sudah, yang paling penting dari semua itu adalah action Anda. Action ini saya sebut dengan penting dan mendesak semuanya. Ya, penting dan mendesak semuanya. Action itu Anda bisa menyatukan antara yang penting dan yang mendesak semuanya. Beda apa? Beda semuanya. Ya, begini ceritanya. Nah, kita mulai agak serius semuanya. Kalian karena udah menjadi sarjana, tahulah apa itu matriks semuanya. Tahulah apa itu kuadran, ya semuanya. Kuadran 1, 2, 3, 4 semuanya. Ada tulisan 1, 2, 3, 4 semuanya. Ya. Baik. Sisi kiri ada penting dan tidak penting. Ya. Sisi kanan, sisi yang atas, sisi yang kanan adalah mendesak dan tidak mendesak. Ya. Baik. Kita mulai di kuadran yang keempat dulu semuanya. Ya. Kuadran keempat ini orang-orang yang menganggap hidupnya itu, urusan itu nggak penting, tidak penting, dan tidak mendesak. Slow saja hidupnya, santuy saja semuanya. Dia nggak mau ngapa-ngapain semuanya. Yang penting kuliah datang, absen semua, pulang, tidur, ya semuanya. Diajak ini nggak mau semuanya. Ya. Dia hanya semua urusan nggak penting semuanya. Dia merasa hidupnya akan baik-baik saja terus semuanya. Dia merasa hidupnya akan disuplai uang terus dari orang tuanya. Dan tidak ada yang mendesak hidupnya. Tugas, ya titip teman, dan sebagainya. Ya semuanya tugas, kadang kerjaan, kadang enggak. Dia nggak penting semuanya. Dan tidak ada yang mendesak hidupnya. Ya. Ujian, ya mau belajar mau enggak, terserah semuanya. Ya. Nah,
Kita lihat yang ketiga. Yang ketiga ini orang yang bingung semuanya. Begini, orang-orang seperti ini, dia membuat urusan yang nggak penting, tapi dibuat mendesak semuanya. Urusan itu nggak penting sebenarnya, tapi dia dibuat mendesak semuanya. Ya, mau ujian masih main game semuanya. Ya, dan IP-nya pas-pasan, tapi masih main game saya semuanya. Ya, dia menganggap game itu lebih penting dan game itu kan nggak penting semuanya. Tapi dia anggap itu mendesak dan dilakukan semuanya. Ketika Anda mau bersaing di masa krisis semuanya, Anda membuat hal nggak penting terus menjadi mendesak semuanya, itu malah petaka buat Anda semuanya. Karena di luar sana jutaan sarjana, ya di luar sana jutaan sarjana, ya itu mereka ada di kuadran 1 dan di kuadran 2. Ya. Di kuadran 1, ya mereka menganggap hal itu penting, mendesak semuanya. Celakanya, apakah ini bagus? Bagus juga sih. Celakanya ini banyak dilakukan oleh mahasiswa, termasuk saya dulu semuanya. Ya, ini orang terdesak, hal penting tapi dibuat mendesak semuanya. Ya, ujian, PR, ya kalau PR-nya besok kerjakan sekarang, PR-nya besok siang kerjakannya pagi semuanya. Orang-orang yang suka kepepet. Di kuadran 1 ini adalah orang-orang yang hebat, orang-orang yang bisa menyelesaikan pekerjaannya, selesai kerjaannya, tapi dalam waktu yang mepet, semuanya. Injury time semuanya. Mereka punya jurus nama the power of kepepet semuanya. Sistem SKS, ya, sistem kebut semalam semuanya. Mereka tidak pernah mempersiapkan diri, semuanya jadi mendesak semuanya. Nah, di kuadran yang kedua inilah sebetulnya kalian harus benar-benar di sini posisinya. Semua urusan yang penting kalian persiapkan matang-matang semuanya. Jadi kalian akan masuk ke dunia yang luar biasa, ya. Setelah lulus, Anda akan melihat dunia begitu kejamnya, begitu kejam dalam artian persaingannya semuanya. Karena merasakan semuanya. Persiapan Anda adalah yang utama semuanya. Makanya kalian ikut ini untuk mempersiapkan mental Anda semuanya, persiapan semuanya untuk bersaing. Kalian siap bersaing semuanya. Terus apa namanya? Yang udah disiapkan semuanya? Nggak tahu semuanya. Sudah Pak, ijazah semuanya. Saya katakan pada kalian semuanya, ya, setiap tahun mungkin jutaan sarjana lulus semuanya, ya. Sementara dunia kerja tidak bisa menyerapnya, apalagi nanti itu semuanya, ya. Nah, ini metriknya. Kalian harus ada di kuadran kedua. Kalian buat hal yang penting, tidak boleh menunda. Intinya tidak ada penundaan di sini. Ketika kalian membaca lowongan, kerjakan saat itu juga. Tidak bisa menunda, nanti aja. APR-nya kan minggu depan. Nanti aja lah semua. Begitu terus dan begitu terus semuanya. Ketika kalian terbiasa menunda sesuatu, dianggap itu nggak penting, atau penting kan nanti aja dan sebagainya. Ketika kalian menunda, kalian berarti tidak bisa bersaing semuanya. Ingat, bersaing berarti tidak menunda semuanya. Ya, udah bangunnya paling pagi dan tidak menunda pekerjaan semuanya. Tidak menunda Anda bikin lamaran. Tidak menunda Anda ke disnaker, kartu kuning, dan sebagainya. Tidak ada penundaan itu semuanya. Lakukan, do it, lakukan, dan lakukan semuanya. Ya, ingat kalian bukan mahasiswa lagi, kalian adalah orang-orang yang siap terjun mengais rezeki, mencari rezeki, kerja keras dan bersaing semuanya. Nah, untuk mencari kerja uang, kalian punya 4 pilihan. Saya ambil di cash flow-nya Robert T. Kiyosaki semuanya. Yang pertama adalah employee, pekerja. Anda akan bekerja bersama orang lain, perusahaan namanya. Ya. Yang kedua, self-employed semuanya. Yang S semuanya. Anda menjadi profesional. Ya. Anda menjadi trainer, Anda menjadi dokter, dan sebagainya. Anda menjadi tukang semuanya. Anda menjadi profesional, pekerjaan sendiri semuanya. Yang ketiga ada business owner atau entrepreneur semuanya, pengusaha. Ya, pengusaha sebenarnya. Ya. Anda menjadi pengusaha. Boleh semuanya. Yang ketiga, yang keempat adalah Anda investor. Anda punya uang dikasih warisan orang tua, katakanlah 100 juta, Anda putar Anda menjadi investor, boleh semuanya. Anda bermain di falas, silakan semuanya. Anda boleh melakukan, Anda boleh pilih sedikit semuanya. Ya. Anda boleh pilih dari 4 itu Anda mau apa semuanya. Silakan saja. Ya. Nah, di sini saya akan memberi gambaran tentang E dan B saja.
Ya. Karena untuk menjadi self-employed semuanya, Anda butuh waktu untuk menempa diri semuanya. Anda tidak bisa seketika semuanya. Ya. Kalau investor Anda perlu modal semuanya. Kalau Anda menjadi profesional, Anda perlu jam terbang semuanya. Ya. Nah, saya akan memberikan clue pada kalian tentang yang dua saja, yang E dan B. Mudah-mudahan nanti ke depan ada Bu Rina akan ngadain tentang investor itu bagaimana dan sebagainya dengan narasumber yang lain semuanya. Cari kerja. Bisa jadi 70% atau 80% semuanya pengen cari kerja, bukan? Semuanya. Ya, semuanya. Termasuk saya dulu semuanya. Cari kerja. Ya, ingat kerja itu hal yang mulia semuanya. Ya. Nah, cari kerja. Anda pernah dengar nggak betapa susahnya nyari kerja di negeri sendiri? Betapa nggak adilnya semuanya. Saya hidup di sini di negara sendiri susah cari kerja semuanya. Apa iya? Iya. Ya, saya nggak bilang wah Anda tidak semuanya. Ya, saya katakan iya betul susah semuanya ya. Jadi kalian akan menghadapi itu semuanya. Ya, tapi kalian nggak sendiri kok semuanya. Kalian akan menghadapi itu. Kalian menghadapi susahnya cari kerja di negeri sendiri semuanya. Ya, jadi inilah kenyataan yang akan kalian hadapin semuanya. Ya, karena oh Pak berarti lulusan UB gampang, sama saja. Ya, lulusan UB sama saja. Lulusan UB, ya, sama punya teman lulusan UB juga nganggur juga, sama saja semuanya. Ya, saya punya teman lulusan UGM juga masih kontrak juga, sama saja semuanya. Jadi bukan masalah kampusnya dari mana semuanya. Memang kenyataannya susah cari kerja. Saya tidak akan memberi angin segar, ada peluang tidak semuanya. Memang susah. Ya, peluang ada, nanti akan saya jelaskan gimana peluang itu semuanya. Cari kerja di masa krisis, saya katakan kepada Anda, ya, akan ada puluhan juta orang melamar kerja. Lowongan menjadi sangat sedikit semuanya, sangat sedikit semuanya. Karena perusahaan banyak yang bangkrut, banyak yang merumahkan karyawan dan sebagainya. Ya, persaingan semakin ketat. Anda akan bersaing selain sama sarjana, Anda akan bersaing sama korban PHK. Yang mereka udah punya pengalaman dong. Anda belum punya pengalaman. Mereka punya pengalaman. Meskipun di PHK. Karyawan yang dirumahkan, cuma digaji 20%, 50%. Mereka udah buat lamaran. Itu persaingannya. Anda sarjana, belum Anda bersaing dengan kakak kalian, dengan adik kalian nanti 6 bulan lagi muncul, semuanya. Anda juga bersaing dengan orang-orang yang dirumahkan di PHK yang notabene mereka udah bekerja sekian tahun. Berarti mereka punya pengalaman. Semuanya. Anda belum punya pengalaman. Itu yang Anda akan hadapin semuanya. Ya. Terus teknologi semuanya. Ya. Sekarang tidak ada bank yang buka cabang baru semuanya. Karena semua tergantung dengan teknologi semuanya. Uang udah plastik semuanya. Bank sudah mulai BRI sudah ratusan ribu semuanya, ya. Sebelum pandemi ini BRI, BNI, bank BUMN sudah mengurangi karyawannya semua itu. Ya. Teller udah mulai berkurang semuanya. Kita ke bank nggak seramai dulu lagi semuanya. Karena udah tergantung dengan teknologi. Anda bersaing dengan teknologi semuanya. Tanpa disadari kecanggihan teknologi, ya transfer bank dan sebagainya cuma dari handphone saja, itu sudah mengurangi jatah kalian sebagai sarjana. Betapa tidak semuanya. Sebelum pandemi saja, sarjana itu rela loh jadi teller semuanya. Yang sebenarnya teller itu sebenarnya anak SMA bisa. Bahkan D3 pun bisa semuanya. Tapi mereka rela semuanya. Gak apa-apa jadi teller saja di bank semuanya. Ya. Dan karena kondisi krisis dan perusahaan sedang down, nantinya saking bersaing dapat pekerjaannya, sudah nggak ngitung lagi tuh UMR semuanya, ya, udah nggak perlu lagi. Yang penting saya dapat kerja semuanya. Pada akhirnya pekerja itu rela dibayar murah semuanya. Ketidakmampuan perusahaan semuanya bersaing di dunia usahanya membuat menurunnya biaya fixed cost mereka semuanya. Pada akhirnya biaya pekerja akan bersaing semuanya. Pekerja-pekerja sarjana akan rela digaji kelas SMA pun nggak masalah. Yang penting saya kerja, ada penghasilan, ada status semuanya. Ya, ingat, Anda juga akan bersaing dengan orang-orang yang cuma mencari status bekerja semuanya. Padahal gajinya di bawah UMR semuanya. Itu bersaingan semuanya. Ya. Yang terakhir adalah orang-orang yang rela bekerja di luar keahliannya semuanya. Nggak masalah semuanya. Ya, ingat semuanya. Ketika kalian sarjana akuntansi, sarjana manajemen,
ketika saya masuk di bank, wah saya 3 bulan nganggur, diterima di bank di Jakarta semuanya. Saya senang sekali semuanya. Tapi apakah pekerjaan saya sebagai accounting atau bagian ngurus keuangan? Tidak. Ya, saya masuk di bank itu sebagai IT, sebagai di bawahnya IT tadi. Jadi data processing semuanya, memproses data saja semuanya, melalui komputer semuanya. Itu di luar sekali, saya nggak pernah belajar semuanya. Apakah saya bisa menawar? Tidak. Hanya itu lowongan yang tersedia. Hanya itu yang ada saat itu semuanya. Saya pikir, saya ambil nggak? Nggak saya ambil, saya nggak kerja. Akhirnya saya ambil semuanya. Ya sudah, nggak apa-apa semuanya. Saya bekerja di luar bidang saya. Pada akhirnya nanti Anda akan menghadapi sesuatu, bekerja yang di luar karir Anda atau bekerja di luar kesenangan Anda semuanya. Ya, itu cara-cara di masa krisis semuanya. Anda akan pekerja akan rela semuanya. Sarjana ekonomi begitu masuk, Anda di bagian safety, ngurusin security, ngurusin kepala kebersihan. Pada akhirnya seperti itu semuanya. Karena bersaing sangat ketat semuanya. Pertanyaannya, loh Pak, kalau itu diterima nggak kembali kepada masing-masing semuanya? Kalau saya dulu saya terima, ya, karena saya punya keyakinan semuanya. Nggak apa-apa saya di IT semuanya, ya. Saya belajar terus semua, siang malam tentang IT semuanya, nggak apa. Tapi saya punya target 1,5 tahun saya harus menjadi marketing, account officer yang benar-benar di bidang saya, di bidang manajemen, pemasaran semuanya. Ya, dan alhamdulillah begitu tes dan sebagainya, saya menjadi account officer di bank itu semuanya. Tapi harus menjadi IDP dulu. Jadi ketika Anda pengen, wah saya sarjana manajemen, saya sarjana akuntansi, saya harus bekerja di akuntansi dong, semuanya. Saya ini IPK saya 3,7 dong, dan sebagainya. Dunia tidak melihat itu, semuanya. Ya. Lihat kebutuhannya apa mereka butuh semuanya. Sarjana akuntansi semuanya. Seminggu lalu, teman saya sarjana akuntansi, ya, diterima di kebun sawit, kerjanya di HRD, Human Resource. Bayangin semuanya, jauh sekali kan? Akuntansi ke HRD semuanya. Banyak. Itu kerjaan orang manajemen atau psikologi. Dia ambil saja. Kenapa? Cuman itu lowongan yang ada semuanya. Dia belajar semuanya. Dia belajar tuh semua. Ya, sekarang dia belajar mengenai HRD. Nggak apa-apa semuanya. Ya, kalau kalian tahu semuanya, ketika dia masuk dunia kerja itu berantakan semuanya. Ya, manajer HRD itu rata-rata bukan orang psikolog, bukan orang manajemen, kebanyakan insinyur. Semuanya. Tuh, mereka insinyur teknik kok hebat-hebat, kenapa mau ngerjain HRD? Ya, cuman itu semuanya. Cuman itu yang ada semuanya. Jadi ketika nanti kalian melamar pekerjaan, ditawari cuman ini adanya semuanya. Kalian boleh pilih semuanya. Kalian boleh pertimbangkan baik-baik. Dan kalian boleh dengar pengalaman saya semuanya. Ya, pertimbangkan baik-baik semuanya. Kalau kalian merasa, oke, ini buat pengalaman saya, ambil semuanya. Meskipun itu di luar bidang kalian di perkuliahan. Ingat, bagi saya pribadi, saya ulangi lagi, bagi saya pribadi, kuliah itu bukan semata-mata untuk mencari kerja semuanya. Tapi kuliah itu menjadikan kita orang yang berpikir logikanya bagus semuanya. Ya. Kakak kandung saya sekarang senior manager di Bank Permata, bukan dari ekonomi, bukan dari manajemen semuanya. Dia dari sosial politik semuanya. Ya, ilmu sosial, ya, ilmu yang bidang sosial semuanya, benar-benar sosial politik semuanya ya. SMA-nya pun SMA Tata Boga semuanya. Ya, tapi bering waktu pada akhirnya ke bank dan sekarang sudah menjadi senior manager di bank itu di bidang yang menurut saya itu sulit sekali semuanya ya, di bidang kredit semuanya. Ya. Jadi begini. Ketika kalian mendapatkan suatu kesempatan, pertimbangkan untuk mengambilnya meskipun itu mungkin kalian nggak suka di awalnya. Percayalah bahwa itu mungkin pintu masuk kalian ke perusahaan itu untuk ke bidang lain semuanya. Ada lulusan ABM sarjana ekonomi kerja di Hard Rock Cafe Bali, Hard Rock Cafe ya semuanya. Apa dia masuk semuanya? Dia masuk sebagai penjaga toko kaos Hard Rock Cafe bertahun-tahun. Anda bisa bayangkan sarjana akuntansi sistem suara kerja dia Hard Rock Cafe di Bali, jualin kaos, jualin mug, souvenir semuanya. Nggak apa-apa, dia lakonin semuanya. Tapi begitu ada peluang dia menjadi accounting di Hard Rock Cafe, dia jadi accounting semuanya. Karena dia punya jasanya. Itu modal buat dia semuanya. Jadi, adik sekalian, ketika kalian menyandang gelar sarjana ekonomi dan sebagainya, jadikan itu modal, bukan jadikan itu patokan saya harus kerja di situ. Semuanya. Bukan jadi patokan saya harus jadi accounting semuanya.
Karena mungkin jalannya belum ke situ, ya. Berputar dulu semuanya, ya. Berputar bertahun-tahun dulu nggak apa-apa semuanya. Ingat bahwa dunia terus berjalan semuanya, oke? Semuanya. Nah, peluang kerja. Saya melihat apakah masih ada peluang kerja? Kan gitu kan pertanyaan kan? Apakah masih ada peluang kerja dalam kondisi seperti ini? Jawabannya masih ada. Ya, jawabannya selalu ada. Ya, meskipun perusahaan untuk PHK tetap selalu ada semuanya. Memang tidak sebanyak itu semuanya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Semuanya. Berani menerima tantangan. Semuanya. Anda berani nggak keluar Jawa? Anda berani nggak kerja di Pulau Sawit? Yang katakanlah dari kota Samarinda itu 8 jam, 10 jam, bahkan 1 hari. Harus naik speedboat, naik darat, naik laut lagi, dan sebagainya. Dan Anda punya libur 3 bulan sekali. Anda berani nggak ambil itu? Semuanya. Anda mau nggak? Semuanya. Kalau Anda berharap kerja di Jawa yang kantor atau di Jakarta dengan kantor mentereng, buat saya persaingan luar biasa semuanya. Tapi kalau Anda berani nggak terima tantangan, semuanya. Anda berani nggak, oke, saya mau ke Papua. Ya, saya baru WhatsApp teman angkatan saya di Papua sana, di Merauke, semuanya. Dia sekarang kepala cabang, dealer mobil semuanya. Tapi dia ambil semuanya. Awal dia jadi sales semuanya. Saya tanya, kenapa Kak sama sana? Ya, saya harus bekerja. Cuma di sini tempatnya saya ambil. Ya, teman saya juga alumni ABM ada di Sulawesi semuanya. Awalnya cuma pegawai kebun sawit dan sekarang dia sebagai GM, lagi sebagai head di kebun sawit di Morowali semuanya. Ya, awalnya apa kerja di bidangnya tidak semuanya. Tapi dia berani ngambil tantangan semua. Termasuk saya juga di sini semuanya. Saya berani ngambil tantangan semuanya. Meskipun jauh semuanya, ya inilah yang ada semuanya. Ya. Nah, saya konteks berbicara di luar Anda punya koneksi atau saudara di mana ya semuanya. Saya anggap semua nggak ada semuanya. Ya. Ibarat bahasa lawaran saya semuanya. Ya. Ingat, adik sekalian, bahwa setiap orang itu punya jalan karir masing-masing semuanya. Ya. Adik kandung saya, alumni ABM juga semuanya. Sekarang jadi kepala cabang Bank Mandiri. Wow, keren banget. BUMN ya semuanya. Jadi sama kepala cabang dia Bank Mandiri semuanya. Adik kandung saya semuanya. Tinggal satu kota sama saya semuanya. Suaminya juga anak ABM juga semuanya. Ya. Nah, di sini saya melihat semuanya. Tapi jalannya jauh. Dia harus kerja di mana-mana dulu, di Bank Mega dan sebagainya, keliling dulu semuanya. Ada sekalian, setiap orang punya jalan karir masing-masing ya. Ya, tidak bisa kita melihat, wah, dulu saya lebih pintar daripada dia semuanya. Ya, sama saja. Siapa sangka saya bisa menjadi dosen saat ini semuanya. Tidak ada yang menyangka semuanya. Ya, teman-teman saya heran kok saya bisa jadi dosen semuanya. Saya juga nggak tahu semuanya. Ya, karir saya membawa ke sana. Ya, kalau saya dibilang kuliah pintar, enggak juga pintar semuanya. Ya semuanya. Tapi ternyata karir membawa ke sana semuanya. 5 tahun saya menjadi dosen sebagainya. Ya. Nah, terus hal yang penting kalian lakukan dalam bekerja adalah pertama soft skill. Anda gunakan ini semuanya. Training itu mahal. Ya, Anda ikut training di online. 2.000, 1.000, ikutkan semuanya. Kompetensi plus. Anda mungkin punya berbagai pajak atau dan sebagainya kompetensi. Webinar, ingat semuanya. Ikut macam-macam webinar, ikutin saja. Anda nggak ngerti, ikutin saja semuanya. Saat Anda interview, melihat banyak sekali sertifikat, Anda orang melihat bahwa Anda orang yang tidak menyanyikan waktu. Itu penilaiannya semuanya. Sertifikat itu bukan menggambarkan Anda hebat, tidak semuanya. Tapi Anda tidak menyanyikan waktu. Disuruh di rumah saja, ngapain semuanya. Anda pasti ditanya, Anda di rumah saja ngapain semuanya. Saya kuliah online, dan saya ikut webinar, keren semuanya. Terus Anda punya kesempatan magang, ikutlah magang. Apa? Pak, saya di magang nggak dibayar, nggak apa-apa semuanya. Ya. Sule pun saat ini seperti itu karena awal-awal dia magang nggak dibayar semuanya. Ketika Anda magang, Anda nggak dibayar pun nggak masalah sebetulnya. Karena Anda butuh surat keterangan magang itu semuanya. Ya. Jadi mengalah dululah dalam keadaan kondisi sebenarnya. Kursus bahasa semuanya, terserah mau bahasa apa saja. Manfaatkan semua. Karena banyak kursus online dan sebagainya, manfaatkan semuanya. Ya, Anda harus meningkatkan diri di situ semuanya. Ya. Terus jadi maklar, Anda bisa ngelamar kerja jadi freelance di Raywet, agen perumahan atau agen asuransi, nggak apa-apa semuanya. Ya. Ya. Terus apa lagi? Kerja sosial, terus berlatih Anda ya semuanya. Ya.
Anda bisa berarti psikotes. Anda coba latihan psikotes semuanya. Karena saya dulu lolos di bank sama aja semuanya. Saya berlatih berbulan-bulan untuk nembus. Karena itu psikotes UI yang ngadain, yang ada saya semuanya. Dari jam 8 sampai jam 4. Saya merasa IQ saya nggak tinggi, tapi saya yakin kok semuanya. Psikotes bisa ditembus dengan latihan tiap hari semuanya. Ya. Dan yang paling penting adalah kalian hapus komen-komen negatif, komen-komen nyinyir, komen kritik dan sebagainya di semua akun kalian semuanya. Karena itu akan menjadi penilaian dari HRD. HRD seluruh dunia akan melihat konten-konten Anda di sosial media. Itu akan mempengaruhi kelulusan Anda dalam interview semuanya. Okay? Nah, yang terakhir Anda akan menjadi pengusaha. Wah, yang pengusaha muda, semua pengen jadi pengusaha semuanya. Ya semuanya. Yang dipertanyaan adalah apa motivasi Anda menjadi entrepreneur? Saya pengen bebas, saya nggak ingin jadi anak buah. Saya pengen ngatur orang, saya pengen dan sebagainya. Saya pengen punya kebebasan waktu. Saya pengen bisa ngatur orang, membuka lapangan kerja dan sebagainya. Saya katakan pada Anda, ketika itu motivasi Anda menjadi entrepreneur, 90% Anda akan gagal. Kok bisa, Pak? Ya. Yang Anda sebutkan tadi semuanya adalah itu bukan motivasi. Itu adalah impact. Itu adalah hasil, dampak ketika usaha Anda itu lancar, berhasil, itu akan dapatkan semuanya. Ya. Tapi kalau saya bermotivasi menjadi entrepreneur, memang saya akan hidup di sini. Itu motivasi semuanya. Saya akan berjuang di sini semuanya. Saya tidak perlu membutuhkan apa-apa pada orang lain. Saya ingin berjuang untuk diri saya dan keluarga saya. Selesai. Itu motivasi. Tapi kalau Anda ingin merasakan enaknya di pengusaha, Anda nggak akan dapat itu semuanya. Ya. Mau bukti nggak? Itu berapa deret tuh warung kopi yang tutup, ya di Jalan Mawar itu satu deret tuh udah ada puluhan warung kopi, sepi-sepi aja semuanya. Ya, kenapa? Ya buat happy saja dan sebagainya. Karena buat ingin kebebasan waktu, uang dan sebagainya. Kenyataannya nggak seperti itu semuanya. Kenyataannya entrepreneur lebih berat semuanya. Ya. Nah, dunia entrepreneur adalah dunia tanpa kepastian. Beda dengan kita bekerja. Ingat, dunia berusaha adalah dunia tanpa kepastian. Kita nggak pernah tahu profit itu kapan. Kita hanya bisa merencanakan dan memperkirakan semuanya. Tapi kita nggak pernah tahu, tiba-tiba ada COVID ini semua lulu lantak semuanya. Ya, kita nggak pernah tahu semuanya. Siapa yang bisa menduga? Nggak ada yang bisa menduga. Rentan dengan inflasi dan sebagainya. Ingat, dunia berusaha adalah dunia tanpa kepastian semuanya. Tidak ada yang bisa memastikan Anda sukses. Tidak ada yang memastikan Anda kaya. Tidak ada yang bisa memastikan semuanya. Kalau Anda ikut seminar-seminar cara kaya jadi cara gila jadi pengusaha, cara gampang jadi pengusaha, Anda jadi pengusaha enggak, gilanya iya semuanya. Tidak semudah itu semuanya, ya. Proses sangat panjang dan berat, apalagi sekarang. Mau usaha apa Anda semuanya? Ya. Saya pernah tanya, Pak, kapan untuk memulai usaha untuk berbisnis semuanya? Saya mengatakan ini, saat ini belum tepat. Saat ini yang tepat waktunya adalah ketika anak sekolah mulai masuk, ya itulah tepat waktunya berbisnis semuanya. Ya. Kecuali Anda punya link, ya. Anak BEM ada yang bikin sanitizer semuanya. Ya. Semua orang bisa bikin sanitizer sekarang semuanya. Sanitizer mudah sekali dibuat, bahannya ada banyak semuanya. Ya. Tinggal masarnya gimana, ya. Kenapa demikian? Anda bisa melihat sini semuanya. Komik ini antara dinosaurus kecil sama dinosaurus besar. Yang kecil dibilang, enaknya jadi pengusaha ya. Yang udah jadi pengusaha, oh enak. Kamu jadi pengusaha saja, ngapain kamu kerja sama orang lain? Ya, ngapain kamu kerja sama orang lain? Mau jadi kacung terus sama hidup kamu sebagainya. Jadi pengusaha aja. Oke, ikut semua jadi pengusaha. Dia nggak tahu kehidupan pengusaha gimana. Begitu dia nyemplung masuk, ada pajak, ada gaji karyawan, belum lagi ditipu orang, belum lagi dan sebagai persaingan, belum lagi dan sebagainya, banyak sekali bentuk pelik yang harus diurus sendiri. Semuanya. Pada akhirnya, ketika kita mau jadi pengusaha, dalaman dulu semuanya. Knowledge, sistemnya, idenya apa, dan sebagainya. Anda harus belajar dulu. Karena ini dunia nggak main-main. Ketika Anda bermain-main, Anda membuang waktu. Ketika Anda membuang waktu, muncullah stres dan sebagainya. Semuanya. Makanya, knowledge Anda benar-benar pahamin semuanya. Usaha apa yang paling bagus semuanya. Ya. Ingat, saya suka masak, Pak. Oke, semuanya. Buatlah masak semuanya. Paling bagus memang berbisnis adalah hobi yang dibayar. Ingat, di dunia ini paling ideal adalah hobi yang dibayar.
Baim Bong hobi acting, hobi berbagi. Dia dibayar 17 miliar per bulan oleh YouTube. Dia kerja senang, hobi dibayar semuanya. Kan kita pengen seperti itu, tapi kan dunia nggak seperti itu semuanya. Ya. Anda hobi masak, Anda bikin lumpia, belum tentu orang terima semuanya. Ingat, sifat dasar bisnis adalah pasar. Pasarnya ada, bisnisnya akan lancar semuanya. Jadi ketika Anda pengen mulai bisnis usaha apa, lihat dulu pasar dulu ada nggak? Bukan keahlian Anda. Anda ahli nggak? Betul, seperti Anda ahli. Anda jago, betul jago. Pasarnya ada nggak? Semuanya. Ketika pasarnya nggak ada, Anda bisa lihat itu semuanya. Warung kopi yang bertebaran di mana semuanya nggak lama pada tutup semuanya. Kenapa? Pasarnya udah jenuh semuanya. Permintaan itu udah nggak seimbang dengan penawarannya semuanya. Nah, jadi ketika Anda pengen jadi pengusaha, ingat sifat dasar bisnis adalah pasar. Marketnya ada nggak? Ketika itu Anda pegang marketnya, Anda bisa hidup dan bertahan bisnisnya semuanya. Meskipun bisnis Anda bisnis nggak ada kuasain, bahkan Anda nggak sukain, tapi pasarnya ada, Anda bisa hidup. Daripada Anda sukain semuanya, tapi pasarnya nggak ada, ya Anda cuma menghabiskan modal saja untuk kesenangan aja, kepuasan bikin kopinya, kepuasan berbisnisnya semuanya, tapi untungnya nggak ada semuanya. Ngapain semuanya ya? Nah, jadi saya ulang lagi, balik di awal, silakan Anda pilih mau bisnis apa semuanya, mau kerja di mana semuanya. Baik. Sudah 1 jam 10 menit, tidak perlu dibandingkan lebih baik mana, employee atau entrepreneur, semuanya. Semuanya baik. Yang penting kita konsisten dan bertanggung jawab atas pilihan kita, semuanya. Ingat, tidak lagi menyalahkan keadaan, tidak lagi menyalahkan orang lain atas nasib kita. Saya akan jawab pertanyaan ini sebenarnya. Sebentar, dari atas ya. Bagaimana bersaing dengan calon karyawan yang memiliki koneksi di dalam perusahaan tersebut? Pertanyaannya, emang kita yakin dia punya koneksi kan gitu kan? Iya kan? Kita boleh melihat bahwa itu punya koneksi semuanya. Tapi saya katakan demikian tadi, itu di luar kendali kita. Di luar kendali kita semuanya. Kita nggak bisa protes semuanya. Kita nggak bisa protes kepada siapapun semuanya. Kalau kita bersaing dengan teman atau siapapun yang punya koneksi semuanya. Pak, berarti kita terima aja. Kenapa demikian? Perusahaan bukan punya kita kok semuanya. Bukan. Mungkin dia saudaranya dan sebagainya. Ya. Pada akhirnya ini yang bisa terima. Kita harus terima itu semuanya. Kita nggak bisa protes. Ya. Kita nggak bisa viralkan bahwa bahwa saya kalau saya viralkan perusahaan ini curang semuanya, nggak bisa semuanya, karena mereka punya hak semuanya. Perusahaan swasta itu punya hak semuanya untuk menerima siapapun sesuai dengan yang dia mau. Perkara ada koneksi atau bukan kembali pada kita. Ingat semuanya, kita kembali bahwa kita bertanggung jawab dari kita. Itu di luar kendali kita. Oke, semuanya. Wah Pak, berarti nggak adil Pak. Di sini bukan masalah adil nggak adil semuanya. Ya, yang kita bisa lakukan adalah kita berusaha sebaik mungkin. Makanya saya bilang semuanya, persiapkan diri kalian sebaik mungkin. Persiapkan diri kalian terus semuanya. Ya, persiapkan diri kalian, jangan sampai kalian ada kekurangan. Oke, semuanya. Jadi saya tidak akan memberi tips apa-apa. Anda sudah terima itu dengan lapang dada. Karena itulah dunia, semua kenyataan yang ada semuanya. Oke. Berikutnya ada lagi chat ya. Bentar. Bagaimana cara agar merubah kebiasaan kita dengan cepat? Siapa di sini merokok nggak? Merokok itu kebiasaan atau kebutuhan? Itu jawabannya semuanya. Ada orang bisa cepat tiba-tiba berhenti merokok semuanya. Ada yang bisa enggak semuanya. Begini, kalian ingin merubah cepat semuanya. Jawabannya tidak ada. Kenapa demikian? Karena kebiasaan lama kalian itu udah dipupuk bertahun-tahun sejak kalian lahir. Semuanya. Udah kalian tanamkan semuanya. Kalau saya bilang dengan cepat,
mungkin bisa, tapi perlu tekad yang luar biasa semuanya. Tapi begini saja, bagaimana cara merubahnya semuanya? Kalian harus ada sesuatu yang ditakutin semuanya. Ada sesuatu yang membuat kalian, kalau kalian tidak melakukan ini dengan tepat waktu, kalian akan begini lebih banyak. Kan bayangkan saja bahwa sesuatu yang kalian tunda, sesuatu kalian yang tunda itu akan berdampak buruk bagi kalian. Oke, semuanya. Jadi buatlah imajinasi bahwa kalian akan mendapat buruk dari semuanya ketika kalian melakukan kebiasaan buruk. Kalian nyinyir, maidul, palingnya bikin status tidak bagus di medsos dan sebagainya, buatlah, oh ya, medsos saya nanti ini kan bisa di screenshot siapa-siapa, semuanya. Bisa hapus 7 menit, tapi bisa di screenshot siapa-siapa, dan itu digital, tidak pernah terhapus umur kita semuanya. Ketika di screenshot orang lain, terus semuanya. Oke? Bagaimana ketika kita sebagai mahasiswa yang sudah lulus, bekerja di luar Jawa, tapi kedua orang tua kita tidak merestui, merantau di luar Jawa. Baik, begini. Saya sangat memahami ketika orang tua tidak setuju anaknya keluar dari Jawa semuanya. Karena sebenarnya falsafah nggak ngumpul itu juga bagus juga sebenarnya. Begini, memang kita tidak bisa sukses tanpa restu orang tua. Itu kuncinya. Kalian nekat pun kalian nggak sukses semuanya. Restu orang tua adalah hal yang utama semuanya. Jadi bagaimana caranya semuanya? Pelan-pelan semuanya. Beri pengertian semuanya, ya, beri pengertian. Ketika kita yakinkan bahwa kerja di luar Jawa akan berdampak demikian semuanya. Di Jawa sudah tidak ada peluang untuk bekerja. Orang tua bilang gini, ya udah kamu nggak usah keluar Jawa nak, bapak modalin kamu usaha di sini. Ya alhamdulillah kan semuanya. Jangan pernah gengsi kalau kita dimodalin orang tua, ya. Kalau orang tua kita mau modalin usaha, kenapa enggak semuanya? Nah, kamu daripada usaha di luar, mending kamu ngurus warung bapak, toko bapak, kamu besarin dengan ilmumu ekonomi. Kenapa enggak? Gitu kan? Kenapa tidak semuanya? Justru itu lebih hebat semuanya. Ya, kenapa tidak semuanya? Anda bisa membagikan orang tua, plus Anda bisa membangun usaha semuanya. Tapi kalau memang itu udah nggak ada, kasih pengertian. Hanya di sana peluangnya semuanya. Ya, memang jadi orang tua berat untuk melepas anaknya semuanya. Apalagi udah lama kuliah bertahun-tahun semuanya. Ya. Anda harus berani memberi keyakinan yang luar biasa semuanya. Pak, saya mau bertanya bagaimana cara mengalihkan rasa kecewa tidak diterima kerja menjadi hal yang positif semuanya. Begini, ketika kalian lamaran ditolak atau tidak dipanggil atau udah interview, udah tes macam-macam, Anda nggak tolak semuanya. Berpikirlah bahwa yes semuanya. Ini bukan tempat saya semuanya. Ini bukan tempat saya semuanya. Tapi setidaknya saya punya pengalaman tes psikotes. Setidaknya saya punya pengalaman berhadapan dengan HRD. Setidaknya saya punya pengalaman. Setidaknya saya punya pengalaman interview dengan orang-orang hebat. Setidaknya saya punya pengalaman bagaimana membuat lamaran kerja. Banyak loh mahasiswa bikin CV-nya copas-copas saja di internet, bagus-bagus semuanya. Ya, kalian pikir dengan buat CV yang dari internet itu bagus semuanya? Tidak semuanya. Ya. Buat kurikulum vitae, buatlah sendiri, kreatif sendiri semuanya. Kenapa demikian? HRD itu udah banyak ribuan, bahkan jutaan terima kurikulum vitae. Dia bisa terima yang sama modelnya. Kalau kalian download di internet, bagus-bagus memang semuanya. Tapi HRD punya penilaian, anak ini malas. Nggak mau berkreasi. Anak ini tukang nyontek. Apa semuanya? Ya, anak ini tukang nyontek semuanya. Kenapa? Dia tinggal copas saja desainnya dari internet, dari Google aja semuanya. Ya, tapi kalau kalian buat desain sendiri semuanya, kurikulum vitae sendiri semuanya, ya keren semuanya. HRD bilang, wah ini anak ini saya belum pernah lihat nih desain kurikulum vitae seperti ini semuanya. Kreativitas, anak ini kreatif semuanya, dan dia nggak suka nyontek semuanya. Ya, perusahaan selalu ingin cari mutiara. Ingat, lebih baik semuanya, ya. Ya, terima kasih Pak Tommy. Sayang sekali nggak bisa mendengar apa yang saya omongkan ini. Jadi kesimpulan dari materi hari ini adalah kita memang sedang dihadapkan pada masa yang sulit, tetapi yakinlah pasti ada jalan keluar untuk kita semua. Ya, Anda sebagai calon sarjana nanti
dan nanti akan berkecimpung di dunia kerja sesungguhnya, tetap semangat, tetap optimis, dan kami semua di sini berdoa untuk semua keberhasilan kalian semua. Ya, good luck untuk Anda semua. Semoga bisa menjalankan ujian kompre skripsi dengan baik, menjadi sarjana yang baik, memperoleh pekerjaan yang baik dan barokah. Kalau Anda adalah seorang usahawan, jadi entrepreneur yang sukses. Dan jangan lupa, jangan lupa alma mater kalian tetap dijaga namanya. Ya, ya. Inti yang bisa saya sampaikan kali ini berdasarkan dari apa yang sudah disampaikan Pak adalah yang pertama, rubah kebiasaan kalian yang mungkin saat ini sedang di masa libur lama ya. Itu tadi, jangan bangun siang-siang. Karena kalau bangun siang rezeki dipatok apa? Ayam. Ya. Puyuh. Berarti tadi nggak ada yang tidur ya, dengerin semua. Good, pinter. Yang kedua adalah, ini yang penting. Anda karena sudah untuk ya, untuk udah mau keluar dari menjadi sarjana, tolong dibersihkan semua sosmednya, baik Facebook, Twitter, Instagram. Itu kalau ada konten kalian yang alay atau banyak mengeluh atau kamu komplain terhadap apa gitu ya, tolong dihapus. Kenapa? Karena sekarang perusahaan itu salah satu metode rekrutmennya adalah melihat sosmed calon pelamar. Ya, jadi bersihin semua yang jelek-jelek, tapi tambahin semua yang bagus. Kalau bisa Anda upload kegiatan harian yang positif. Gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah seringlah berlatih psikotes. Di Gramet, di toko buku udah banyak sekali buku-buku berkaitan dengan psikotes, itu Anda coba beli, murah kok, dipelajari terus. Di Google juga banyak contoh-contoh psikotes ya, mungkin itu bisa bermanfaat karena tes seperti ini nggak bisa dadakan belajar, harus diasah. Itu memang betul apa yang dikatakan oleh Pak Tommy tadi. Karena sekarang metode rekrutmen itu adalah ya dua hal itu yang paling banyak dilakukan. Oke, terima kasih atas semua partisipasinya. Saya akhiri acara pembekalan kali ini dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas partisipasinya. Anda sudah 2 jam on di depan kamera ya, dan saya lihat semua. Selamat berjuang. Kita ketemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.